Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget ya. Ini adalah Poco C75 yang orangnya itu beli kalau nggak salah dapat 2 hari aja, dapat 2 hari beli ya teman-teman. Kalau di toko online itu harga aslinya kalau nggak salah 1.400.000 ya teman-teman. Dan ada beberapa promo yang kisaran harganya itu ada yang 1.250.000, ada yang 1.300.000 kalau untuk di toko online gitu. Dan untuk HP ini HP pemakaian cuma 2 hari ya, pemakaian cuma 2 hari dijual lagi ya. Tentunya kondisi masih super perfect kayak baru, nggak ada perubahan sedikit pun intinya. Saya jual dengan harga Rp1.150.000 aja. Poco C75 yang seperti ini. Untuk bagian dashboardnya di sini ada tulisan Power by Xiaomi HyperOS. Ini untuk tipenya ya teman-teman. Layarnya berukuran di 6,88 inch. Bayangin selebar apa HP-nya gitu ya. Baterai di 5160 mAh, udah super awet tentunya. Kamera di 50 megapiksel, powerful octa-core prosesor dengan variannya RAM 6 dengan memorinya di 128 GB. Untuk unitnya di sini dia warna yang green itu ya. Oke, lanjut untuk kondisi HP-nya yang cuman berumur 2 hari gitu ya. Langsung aja kita buka seperti ini ya teman-teman. Oke, ini dia untuk unit Poco-nya, Poco C75. Ini dia yang warna green. Di sini ada tulisan 50 megapiksel. Untuk kelengkapan tentu masih lengkap ya. Seperti ini ya teman-teman. Oh tuh. Yang pertama-tama di sini ada Poco beraksi yang kayak gini, dan ini ada tulisan semacamnya dan kartu garansinya, dan ini SIM injektor. Oke, selanjutnya kita lanjut bagian dalam. Di sini ada USB tipe C, dan untuk chargernya yang udah fast charge gitu ya teman-teman, di 33 watt nih chargernya aja kayak masih belum kepake, masih terbungkus rapi ya teman-teman untuk chargernya. Jadi HP ini tuh masih seperti baru banget, lumayan cukup hemat gitu ya teman-teman. Rp1.150.000 aja. Kalau ya harga voucher-voucheran gitu ya hitungannya ya selisih di angka 100 ribuan. Ya kalau harga resminya itu 1.400.000, kalau nggak salah 1.400.000 kurang Rp1.000 gitu ya. Ya hitungannya udah selisih 250.000. Ya lumayan kan ya teman-teman dengan harga yang sekian. Kalau kalian nggak percaya langsung aja kita cek kondisinya seperti ini. Tuh nggak ada jamur, nggak ada apa-apa. Ajib kan tuh ya. Semuanya perfect teman-teman, perfect 100%. Masih berumur 2 hari dari barunya, makanya ini masih super ajib dan mantap banget untuk kondisinya. Untuk peletakan bagian bawah di sini ada speaker, ada colokan charger, ada mic. Bagian kanan di sini ada tombol power sekaligus fingerprint tentunya. Di sini tombol volume. Bagian atas ada jack audio ataupun ya colokan headsetnya, dan di sini tempat SIM ya teman-teman. Jadi udah oke dan lengkap untuk portnya di sini ya teman-teman, semuanya udah lengkap. Dan untuk unit di sini kita sambil bersihin. HP-nya memang besar banget, udah ikut kelas tahun sekarang ya, tahun 2025 yang HP itu gede-gede banget yang kayak gini. Udah, kalau dulu mungkin semi tab gitu ya. Buat kalian yang suka ngegame kayaknya ini ajib banget gitu ya. Kita sambil hidupin. Secara desain kurang lebih Poco C75 ini adalah manifestasi ataupun fotokopiannya si Redmi 14C. Kamera yang super besar kayak gini. Framenya tuh, framenya dibikin besar ya teman-teman kayak gini. Ini kayak kaca tapi ini bahannya masih pakai plastik. Bagian rim bawahnya di sini dibikin tuh, lihat ya, kayak chrome gitu ya teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat yang seperti itu. Secara desain bagian atas di sini dia dibuat polos tapi cukup ngedoff, jadi nggak nempel sidik jari. Sedangkan bagian bawah di sini tuh kayak model keramik gitu ya teman-teman. Di sini ada tulisan Poco-nya. Cakep sih menurut saya. Ada 2 warna. Di sini ada warna yang seperti ini dan warna hitam untuk varian di Poco C75 kalau saya nggak salah ya teman-teman ya.
cakep banget dan mantap. Untuk secara dimensi di HP Poco C75 di sini masuk kategori yang standar aja gitu ya. Untuk tingkat ketebalannya dia berketebalan di 8,4 mm ya teman-teman. Jadi untuk tingkat ketebalannya masih standar aja untuk ukuran tahun 2025 ya teman-teman. Dengan bobot ya menurut saya ini udah yang bobot itu cukup lumayan berat ya, tapi sesuai lah dengan apa namanya, dengan besaran HP-nya gitu ya. HP-nya yang besar kayak gini, genggamannya pun juga nggak enak pakai satu tangan, nggak bisa pakai satu tangan lah intinya. Dan selebar ini gitu ya teman-teman, dengan bobot di 204 gram. Jadi bobotnya cukup lumayan berat ya teman-teman untuk Poco C75 nya di sini. Oke, kita lanjut pada bagian layarnya yang seperti ini ya teman-teman. Untuk layarnya sendiri di sini dia desainnya pakai poni water drop seperti biasa. Dan untuk bezel-bezelan di sini bisa dibilang sesuai dengan harga yang ya tebel gitu ya teman-teman. Udah menyesuaikan dengan harganya gitu ya. Seperti yang bisa kalian lihat sendiri untuk ukuran layar di sini udah tertulis di sini kan ya teman-teman. Untuk ukuran layarnya di 6,88 inch, pastinya pakai IPS LCD dengan resolusinya HD plus aja teman-teman. Dan untuk tingkat kecerahan layar di HP Poco C75 di sini dia mentoknya di 600 nits aja. Yang hitungannya kalau saya pribadi ya untuk tahun sekarang ini masuk kategori kecerahan yang enggak yang cerah banget ya teman-teman. Ya hitungannya masih minim lah kalau kita lihat di beberapa tipe lainnya yang rata-rata udah ngasihnya itu 900, ada yang 700 sekian, 800-an kayak gitu-gitu ya. Ini masuk kategori yang standar banget gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada bagian tentang ponsel. Kita cek tentang ponsel. Di sini ada pembaruan ya teman-teman, dan kita nggak perbarui dulu ya, biasalah kalau HP baru on gitu ya. Oke, untuk HP-nya di sini dia udah pakai Xiaomi HyperOS 1.0.4.0 teman-teman. Memori di 128 GB berkurang di 22,7 GB. Versi Androidnya di sini 14 ya teman-teman. Update-nya di 2024 bulan 11 gitu ya. Untuk spesifikasi lengkap RAM 6, nggak ada extended RAM. Dia pakai prosesornya octa-core maksimal di 2,00 GHz ya teman-teman. Dan sedangkan untuk chipsetnya sendiri di sini dia pakai MediaTek Helio G81 Ultra. Saya nggak paham sih ya G81 ini speknya yang kayak gimana gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita inget lagi si Poco ini yang memang dibuat dari awal tuh emang speknya dibikin gaming gitu ya, dengan harga yang hitungannya murah. Menurut saya ini pasti bisa banget lah untuk dibuat main game, apalagi dilengkapi dengan RAM 6 dengan memorinya di 128 GB. Saya rasa cukup support lah untuk gaming ataupun semacamnya. Untuk baterainya di 5160, tentunya udah super awet dan mantep ya teman-teman. Oke, kita coba cek bagian speaker yang seperti ini. Untuk speakernya ya, untuk speakernya udah mantep ya teman-teman. Tingkat kenyaringannya oke. Kalau untuk bass-bassan sih standar, kalau cuma dengar kayak tadi gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada bagian kameranya. Kan nggak bisa pakai satu tangan di sini, mau sentuh ini kayaknya sulit banget gitu, harus pakai dua tangan ya teman-teman, karena saking besarnya layar ini ya teman-teman. Untuk kamera belakang di 50 megapiksel, untuk kamera selfie-nya di 13 megapiksel. Dia cuman dual kamera ya teman-teman, yang seperti ini. Dia dual kamera 1.2. Ini LED flash aja, dan di sini tulisan 50 megapiksel, tapi framenya dibikin segede ini teman-teman. Oke, untuk kameranya kita coba untuk ngefoto. Wah, kontrasnya gila sih. Ini terlaluan sih. Warna yang harusnya oranye jadi warna kuning-kuning kayak gini ya teman-teman. Itu ya. Beda ya, tapi ya udahlah sesuai dengan harganya. Tapi untuk tingkat ketajaman sih menurut saya ini cukup tajam ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang zoom seperti ini udah ada cukup ngeblur kayak gininya, ini kerasanya cukup udah lumayan kayak bikin di apa ya, kualitasnya tuh bikin real aja gitu ya hasil fotonya gitu. Tapi untuk kontras sih kayaknya terlalu berlebihan. Kalau untuk kamera selfie yang seperti ini,
Oke, untuk kamera selfie-nya yang begini ya teman-teman, tuh 13 megapiksel. Kalau di zoom sampai gini udah kerasa cukup ada noise-nya ya. Tapi kalau dilihat gini aja ini udah standar dan kerasanya udah cukup lumayan lah. Untuk fitur-fitur di sini teman-teman ada selang waktu, ada video, ada foto, kemudian potret malam hari 50 megapiksel. Gak ada mode pro ya di sini. Nggak kelihatan mode pro-nya. Untuk perekaman di sini di 1080 di 30 fps. 30 fps dengan kamera selfie yang sama di 1080 di 30 fps aja ya teman-teman. Untuk perekamannya standar lah, dan menurut saya udah cukup lumayan dengan kelas harganya gitu ya. Dan ya seperti inilah dengan beberapa hal yang mungkin kalian suka dan gak kalian suka untuk bagian kameranya. Kalau saya pribadi sih melihat harganya ini udah cukup lumayan dan hitungannya cukup untuk mengabadikan momen, bukan yang bagus banget lah intinya ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin berminat, harganya Rp1.150.000 aja. HP berumur 2 hari aja dari barunya ya teman-teman. Buat kalian yang mungkin berminat langsung aja cek di deskripsi untuk cara ordernya. Kalau kalian mungkin cek di Shopee saya jarang aktif ataupun semacamnya, nggak masalah ya teman-teman. Karena di sana saya cuman bikinnya itu kayak semacam tempat rekber aja gitu sih. Jadi kalian untuk konfirmasi ke saya itu WA terlebih dahulu, ada atau tidak. Semisal pengen rekbernya via Shopee ataupun ordernya via Shopee, kalian bilang aja bang via Shopee. Kalau kalian udah seperti biasa yang udah langganan ataupun semacamnya, langsung transfer seperti biasa, nggak masalah. Ataupun yang deket-deket daerah saya Bondowoso Jawa Timur, bisa kalian langsung ke counter aja gitu ya. Jangan lupa konfirmasi via WA unitnya masih ready atau enggak gitu ya teman-teman. Sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.